Iya, Pak. Yang share screen siapa? Saya, Pak. Yang namanya Jevanya Lin ya? Iya, betul, Jevanya Lin. Bukan, Pak. Jevanya 2, Pak. Jevanya Jevanya 2. Lin di HP. Oke, Jevanya 2. Ini ada yang nggak hadir nggak? Atau udah hadir semua ya? Jonathan sudah hadir belum? Oh, sudah. Kelas saya sih sudah, Pak, semuanya. Semuanya Oke. sudah hadir. Oke, kalau begitu bisa dimulai. Oh ya, yang tidak kendala bisa diusahakan on cam ya semua ya, biar bisa nanti saya perhatikan juga, kecuali yang sinyalnya terganggu. Sebentar, Pak. Langsung dimulai aja ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Shalom. Sebelum kami memulai presentasi kami pada pagi hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami akan membawa materi mengenai kehidupan multikultural. Tapi sebelum masuk ke dalam penjelasan materinya, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Ucok dan juga Bu Milka yang telah menyediakan dan memberikan tempat serta waktu kepada kita. Jadi, sekarang kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Jevanya Alin Halim dari kelas 12 IPS 3 dengan nomor absen 16. Saya Jonathan Olaf Notifale dari kelas 12 IPS 2 absen 13. Saya Ishak Benaya dari 12 IPS 2 absen 36. Nama saya Fidolo Daniel Sama Pertambunan, absen 13 dari 12 IPS 3. Nama saya Kendrick Wijaya dari 12 IPS 3 absen 19. Nama saya Leonard Bodi Kumaro dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 15. Nama saya Roni Samuel dari kelas 12 MIPA 3 absen 32. Saya Simon Zil Pasaribu dari 12 MIPA 4 nomor absen 33. Saya Lawrence Linda dari 12 IPA 4 absen 18. Saya Medina Abigail S. dari kelas 12 IPS 2 absen 19. Jadi pada pembahasan kami mengenai kehidupan multikultural itu akan dibagi menjadi 4 bab atau 4 bagian. Yaitu bagian pertama mengenai kehidupan multikultural sebagai pemberian Allah. Bab kedua mengenai sikap dan perilaku menghargai multikulturalisme. Bagian ketiga atau bab ketiga membahas mengenai bagaimana cara memahami nilai-nilai multikultural. Dan bab yang terakhir mengenai berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultural. Jadi langsung aja kita masuk ke bab yang pertama mengenai kehidupan multikultural sebagai pemberian Allah. Jadi dalam bab yang pertama ini akan dibagi menjadi 3 subbab lagi, yaitu yang pertama penjelasan mengenai pengertian apa itu kehidupan multikultur. Yang kedua, penjelasan penjabaran seperti apa pemberian Allah dalam multikultur. Dan yang ketiga, cara mensyukuri kehidupan multikultur. Yang pertama kita masuk apa itu kehidupan multikultur. Yang pertama multikultural itu berasal dari ucapan bahasa Inggris yang berarti multi, yaitu lebih dari satu atau banyak, sedangkan kultur yang berarti budaya. Yang kedua multikultural adalah keragaman budaya atau adanya
perbedaan antara suatu kebudayaan dan kebudayaan lainnya. Poin ketiga, paham multikulturalisme adalah pandangan bahwa masing-masing budaya mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Poin keempat, kehidupan multikultural adalah kehidupan di mana ada keberagaman nilai-nilai atau kebudayaan. Contohnya, Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Poin kelima adalah budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Poin ke-6 itu unsur budaya. Di antaranya yaitu sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Yang kedua, seperti apa pemberian Allah dalam multikultur? Nah, kita masuk ke sejarah kehidupan multikultur. Diambil dari Kejadian 11 ayat 1-9, singkatnya, atau intinya tertulis, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka ingin membangun kota dan menara yang tingginya setinggi langit. Tuhan turun untuk melihat dan mengacaukan segala kesamaan mereka akar tercipta perbedaan, mulai dari bahasa, logat, serta pemikiran, dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Alhasil mereka tak mengerti bahasa mereka satu sama lain dan tidak bisa melanjutkan untuk membangun kota tersebut. Kita lanjut ke Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, konsep budaya pertama kali muncul dengan istilah terkenal, yaitu amanat budaya yang berasal dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Petrus Octavianus berkata, teks ini berbicara mengenai mandat yang diberikan pada manusia untuk melaksanakan segala tugas mengelola serta memperkembangkan semua bidang ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Tujuan dan motivasi amanat budaya adalah mempermuliakan Sang Pencipta. Tulis pada Keluaran 20 ayat 2-6. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, budaya juga ikut terkena efeknya. Salah satu dampak yang jelas terdapat pada Kejadian 11 yaitu Menara Babel, yang mengisahkan kacau balaunya bahasa manusia akibat kesombongan manusia. Keberagaman bahasa yang merupakan bagian dari budaya merupakan contoh catatan Alkitab yang pertama mengenai masyarakat multikultural. Dampak pemberian multikultural. Cara pandang menentukan dampak yang diberikan ada positif dan negatif. Yang positif dapat berbagi ilmu, pengetahuan, kait budaya satu dan lainnya. Terbentuknya berbagai sendi baru dari percampuran kebudayaan dan memberikan ikatan yang kuat antar anggota kelompok. Lalu dampak negatifnya muncul sikap fanatik kepada kelompok tertentu, timbulnya berbagai gesekan dan konflik, diskriminasi ras, serta etnosentrisme. Contoh dari positifnya adalah penggabungan dua kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli atau akulturasi. Yang negatifnya mendiskriminasi perbedaan seperti rasisme, sehingga tidak mau berteman karena perbedaan. Yang ketiga, mensyukuri kehidupan multikultural sebagai pemberian Allah. Yang pertama, Allah memberikan kehidupan multikultural bagi manusia adalah Allah ingin menciptakan kehidupan manusia lebih berwarna dan indah. Yang kedua, meskipun terkadang manusia memiliki respon yang salah dan memberikan dampak yang negatif. Poin ketiga, cara mensyukuri kehidupan multikultural adalah dengan menjaga persatuan dan kerukunan. Di antara lainnya, itu menghormati dan menghargai perbedaan, terbuka terhadap kebudayaan lain, menghindari sikap etnosentrisme, mengasihi semua manusia tanpa memandang ras, dan yang terakhir berperan aktif menjunjung kehidupan multikultural. Sekarang kita masuk ke bab kedua nih. Setelah tadi kita mengerti pengertian tentang kebudayaan, multikultural, prinsip multikulturalisme. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana sih sikap dan perilaku yang menghargai multikulturalisme.
dalam bab ini itu akan dibagi menjadi 3 subbab lagi. Yang pertama, subbabnya itu adalah membahas mengenai pentingnya sikap dan perilaku menghargai multikultur. Yang kedua, membahas mengenai tantangan multikultur. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku menghargai multikulturalisme. Yang pertama ada pentingnya sikap dan perilaku menghargai multikultur. Nah, di sini Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain dan hidup tentram dan rukun. Allah memerintahkan kita untuk hidup rukun. Hidup rukun merupakan suatu hal yang penting yang terkadang diabaikan oleh kita sendiri. Hidup rukun tentu akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti yang disebutkan dalam Alkitab, Roma 15 ayat 5, dikatakan, "May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus." Oke, jadi artinya adalah semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, untuk menjaga kerukunan itu sendiri, maka kita harus saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya, negara kita, Indonesia, merupakan negara yang memiliki beragam jenis kebudayaan. Seringkali kita menemui adanya konflik antar kebudayaan itu sendiri. Sehingga penting untuk kita untuk dapat saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Kemudian menghargai. Sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai, meskipun sering terjadi perbedaan pendapat. Seringkali kita berpikir bahwa kita merasa lemah dan kalah jika kita bersikap menghargai orang lain. Padahal itu enggak. Menghargai orang lain bukan berarti kita kalah atau lemah, tapi kita memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Saling menghargai orang lain menjadikan hidup kita minim konflik. Nah, maka dari itu, menghargai merupakan kunci untuk mempertahankan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Oleh karena itu, kita harus dan wajib menghargai keberagaman yang ada di dalam kehidupan multikultur di Indonesia ini. Kemudian, contoh sikap dan perilaku yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki sikap toleransi antar teman meskipun sering mengalami perbedaan pendapat. Yang kedua, kita juga harus menjaga ketertiban saat melewati tempat ibadah agama lain atau mengucapkan selamat kepada saudara pada saat hari raya keagamaannya. Yang keempat, kita juga ikut berperan dalam menjaga kerukunan ketika melaksanakan hari raya. Yang kelima, di dalam pertemanan, kita juga tidak boleh memandang suku, ras, bahkan agama. Next. Lalu untuk tantangan multikultur di sini dari pendefinisian mengenai tantangan itu merupakan hambatan yang harus dihadapi agar tujuan tetap dapat tercapai, atau bisa dibilang itu dalam suatu hal upaya yang bersifat tujuannya itu untuk mengubah suatu kemampuan. Nah, dalam kehidupan multikultur ini yang di dalamnya penuh dengan keragaman dan juga perbedaan tentu akan timbul dengan berbagai gesekan dan konflik, contohnya seperti negara yang kita tinggal ini, Indonesia. Nah, tentunya tantangan general atau umum yang biasanya kita hadapi ini, contohnya tuh yang pertama, dari poin pertama ada unsur-unsur dari budaya itu sendiri yang dimana meliputnya itu tidak hanya sedikit melainkan banyak. Contohnya dari sistem agamanya, politik, adat istiadat, bahasa perkakasnya, penggunaan pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Kemudian poin yang kedua itu nature human instinct, atau bisa dibilang sifat naluri atau insting dari manusia, atau kita biasa sebut sebagai keinginan daging. Nah, di sini tuh keinginan daging itu bisa berupa dengan sikap egois, merasa dirinya yang paling benar, serakah, sombong, tidak peduli dengan sesama sekitar, dan masih banyak lain. Dan yang poin terakhir yaitu ada stereotype atau bisa disebut sebagai prasangka. Next.
Nah, di sini contoh-contohnya bisa dilihat. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan, karena itu merupakan contoh yang sangat jelas ya, karena bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Negara yang kaya akan perbedaan itu karena dalam negara Indonesia ini itu yang banyak ragam perbedaan, baik dari suku, ras, agama, budaya, itu pun sudah menjadi suatu pemicu dalam adanya tantangan dalam multikultural. Kemudian poin kedua, adanya agama, yaitu merupakan salah satu faktor pengikat terkuat masyarakat Indonesia yang beragam. Lalu yang poin ketiga adalah Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip akan keagamaan, yang dimana terdapat dalam Pancasila, yang dimana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian poin keempat yaitu terlepas dari itu semua, Indonesia tentunya masih saja rentan akan adanya perpecahan karena yang ras, agama, suku yang berada di dalam itu sendiri. Lalu poin terakhir, karena akan adanya keinginan daging manusia atau bisa dibilang aslinya paling benar, sombong dan juga serakah, tidak mustahil untuk suatu ras, agama, dan juga suku tertentu memojokkan ras, agama, suku lainnya. Baik itu bisa dipicu dari keinginan pribadi ataupun hasutan dari luar. Next. Yang ketiga, ini tentang pembahasan ayat. Dari Kejadian 21 ayat 22 sampai 24 yang tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek. Di sini secara garis besar itu menceritakan tentang Abimelek yang meminta Abraham untuk bersumpah. Nah, rema yang kita dapat itu ayat ini memberikan pesan bagaimana memiliki arti memberikan jaminan untuk diri sendiri melalui 7 hal yang suci atau keramat. Dalam komitmen yang penuh ini, Abraham mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah yang kekal. Tentunya, Abraham telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Raja Abimelek, karena dengan caranya sendiri, Raja Abimelek mengakui akan penyerahan dirinya kepada Allah Abraham. Yang kedua ada dari Imamat 16 ayat 1 sampai 30 yang judulnya itu tentang Hari Raya Pendamaian. Secara garis besar di sini itu menceritakan tentang Harun yang mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Nah, rema yang kita dapat dari Imamat 16 ayat 1 sampai 30 ini, kita diingatkan bahwa ketika kita menyembah Allah yang kudus, kita memang tidak diwajibkan kembali untuk melakukan pentahiran secara ritual untuk datang menyembah kepada Allah. Ini adalah kebudayaan pada Perjanjian Lama sebelum Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Melainkan relasi atau hubungan kita dengan Allah yang kudus, yang berarti selalu bertobat ketika berbuat dosa dan meminta pengampunan atas dosa yang kita perbuat. Sehingga itu menjadi relasi kita dengan Allah dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga tentang memahami nilai-nilai multikultural. Jadi di bab 3 ini kita akan membahas kehidupan multikultural yang ada di Alkitab itu seperti apa dan juga pembahasan ayat-ayatnya. Kehidupan multikultural dalam Alkitab. Kehidupan multikultural dalam Alkitab dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru. Yang pertama, Perjanjian Lama. Konsep budaya pertama kali muncul dengan istilah terkenal, yaitu amanat budaya yang berasal dari Kejadian 1 ayat 26-28. Menurut Petrus Octavianus, teks ini berbicara mengenai mandat yang diberikan pada manusia untuk melaksanakan segala tugas, mengelola serta memperkembangkan semua bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tujuan dan motivasi amanat budaya adalah untuk mempermuliakan Sang Pencipta. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, budaya juga ikut terkena efeknya. Salah satu dampak yang jelas terdapat dalam Kejadian yang mengisahkan kacau balaunya bahasa manusia akibat kesombongan manusia. Keberagaman bahasa yang merupakan bagian dari budaya merupakan catatan Alkitab yang pertama mengenai masyarakat multikultural. Dan juga dalam masa Perjanjian Lama, kebudayaan dan agama berhubungan sangat erat. Contohnya,
Yang pertama itu bangsa Israel yang bersosialisasi dengan bangsa Kanaan yang memiliki agama dan kebudayaan yang berbeda. Lalu yang kedua, bangsa Israel tidak menyeleksi budaya yang masuk. Jadi langsung masuk aja budayanya, terserah yang negatif apa yang positif. Yang ketiga, kebudayaan negatif bangsa Kanaan diterima yang itu seperti penyembahan berhala. Next. Pada masa perjanjian baru, budaya bangsa Israel di zaman ini dipengaruhi oleh warna-warni budaya beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Secara khusus saat itu bangsa Israel terbesar di Yerusalem sebagai pusat kota rohani yang membawa mereka pada konsep eksklusivisme sebagai umat pilihan Tuhan. Pada zaman Tuhan Yesus, dia membawa gebrakan tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Tujuan Yesus memandang muka dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong, dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan, Yesus menjawab kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menyatakan Tuhan Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya mereka. Selanjutnya jadi contoh ayat. Yang pada kitab Matius 15 ayat 1 sampai 28. Dalam Matius 15 ayat 1 sampai 28, ini menceritakan seseorang perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepada Yesus. Nah, perempuan Kanaan ini dianggap kafir gitu sebagai sama orang Yahudi. Nah, terus di sini pada ayat ini dijelaskan bahwa dia meminta pertolongan pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dan pada ayat 15 dan pada ayat 23 dijelaskan, tetapi Yesus tidak menghiraukan statusnya sebagai orang Kanaan. Dia menolong perempuan Kanaan tersebut berdasarkan keimanannya. Seperti itu kesimpulan bahwa sebagai manusia kita harus saling tolong menolong tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Selanjutnya ada di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Pada dasarnya perwira Romawi pada saat itu dipandang kafir dan orang Yahudi pun enggan mendekatinya. Dan lain dengan Yesus, atas dasar keimanan seorang perwira tersebut, Yesus pun setuju bahwa ia akan menyembuhkan hambanya tersebut. Tentu saja hal ini ada kaitannya dengan nilai multikultural, yang dimana tolong menolong yang dilakukan Tuhan Yesus ini tidak memandang siapa dia, bagaimana statusnya, bergaul dengan siapa dia, tapi atas dasar iman perwira yang kuat itu maka Yesus pun mengabulkannya. Next. Yang selanjutnya itu belajar dari Yesus dalam bersikap. Dan poin pertama yaitu kesetaraan Yesus ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Konsekuensi dari sikap itu adalah ia mengasihi manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, kasih dan solidaritas. Yesus ditujukan bagi semua orang tanpa terkecuali, dari berbagai suku, tradisi, budaya, bahkan tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolong olehnya. 3. Memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Sebuah komunitas yang melampaui berbagai perbedaan latar belakang. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultural. Nah, kita sebagai anak-anak terang, anak Tuhan Yesus harus berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultural, karena itulah kehendak Tuhan, ya kan? Tuhan menghendaki kerukunan. Nah, cara berperan aktifnya itu kita harus mengetahui dulu nih. Di sini dibagi subbabnya. Yang pertama, mengetahui bagaimana sih cara menghormati, menghargai, membangun kerukunan bagi orang lain, serta menjadi pembawa damai. Dan subbab yang kedua itu, bagaimana cara kita mengakui perbedaan yang ada di tengah multikultur. Pembahasan ini tuh diperlukan pada kita ya, sebagai anak-anak terang, untuk menjalankan perintah Tuhan untuk menjaga kerukunan.
Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Itu adalah bagaimana menghormati, menghargai, membangun kerukunan bagi orang lain, serta menjadi pembawa damai. Sebelum kita mulai, mari kita cari tahu dari pengertian yang terlebih dahulu. Menghormati dan menghargai ini adalah termasuk kata atau kalimat sifat atau kata kerja. Jadi, kita mulai dari menghormati. Menghormati adalah mengakui dan menaati, yaitu tentang aturan atau perjanjian yang telah kita buat. Contohnya, kita akan menghormati persetujuan dan perjanjian yang telah kita buat. Yang kedua, menaruh hormat kepada hormat. Itu artinya kita sopan, takzim. Contohnya, anak-anak wajib menghormati orang tua. Gitu. Kemudian, masuk ke dalam menghargai. Menghargai itu adalah menjunjung tinggi. Contohnya, kita harus menghormati pendapat dan keyakinan orang lain. Next. Nah, kita masuk ke dalam caranya. Bagaimana cara kita bisa membangun. Yang pertama adalah membangun sosialisasi atau komunikasi. Sikap tidak hormat atau tidak saling menghargai bisa terjadi karena kurang terbangunnya relasi. Sehingga tidak jarang kita salah kaprah dalam menilai sesuatu. Sehingga akhirnya menimbulkan fitnah atau miskom. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah dengan membangun atau menjalin komunikasi. Contohnya, contoh buruknya itu adalah kita hanya melihat seseorang dari penampilannya saja, tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, itu adalah perbuatan yang salah ya teman-teman. Kemudian, kita poin yang kedua, itu adalah mengevaluasi dan memperbarui doktrin, yaitu bersikap terbuka. Akhir-akhir ini kita pasti sering mendengar yang namanya open-minded. Ini yang saya maksudkan, yaitu artinya mengevaluasi, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bukan. Itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Contoh, kita melakukan suatu perbuatan yang mungkin kita anggap benar, namun pada kenyataannya kita salah. Karena itulah kita membutuhkan yang namanya evaluasi. Next. Nah, di poin yang ketiga, yaitu adalah mengembangkan hidup bersama, kegiatan bersama dan kerjasama. Kenapa saya buat di sini adalah mengembangkan hidup bersama dan kegiatan bersama dan kerjasama? Itu karena pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus bekerja sama dengan orang lain. Contohnya itulah kerja bakti di lingkungan rumah. Dan juga berbagai profesi di dunia yang saling melengkapi satu sama lain. Dan juga ada beberapa poin pendukung. Kenapa dalam kerjasama itu terdapat nilai-nilai sosial, yaitu adalah yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian adalah kita tanggung jawab. Jika kita sudah mempunyai satu tim, maka kita memiliki kontribusi atau kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tadi. Dan yang ketiga adalah kebersamaan. Kita memiliki tim. Dan yang keempat adalah kepedulian kita. Sikap peduli kita untuk saling bekerja sama. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Next. Jadi sekarang kita masuk ke bagaimana kita tuh bisa mengakui perbedaan yang ada di tengah multikultur. Pertama kita ketahui dulu, review dulu apa itu pengertian dari multikultur, perbedaan dan mengakui. Jadi multikultur itu merupakan kebudayaan yang menekankan keragaman budaya di dalam suatu lingkup masyarakat. Sementara perbedaan merupakan sesuatu yang hal satu dengan yang lainnya tidak sama. Di sini mengakui menurut KBBI itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, mengaku dalam kurung akan kesalahan, dosa, dan sebagainya. Dan yang kedua, menyatakan sah suatu hal dalam kurung benar, berlaku, dan sebagainya. Next. Tahapan-tahapan mengakui perbedaan. Jadi sebelum mengakui perbedaan, kita tuh pertama harus menyadari bahwa perbedaan adalah bagian yang lumrah dari kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita harus menerima fakta bahwa perbedaan itu akan selalu ada selama kita hidup. Yang ketiga, kita tuh harus mau terbuka dengan keberagaman ataupun perbedaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang keempat, kita tuh mesti menanamkan mindset bahwa perbedaan itu bukan hal yang buruk, melainkan perbedaan adalah anugerah supaya kita bisa saling membantu dan melengkapi sesama satu sama lain. Contoh-contoh nyatanya antara lain, satu, saling menghargai antar orang yang mempunyai pendapat atau pemikiran yang berbeda.
2, tidak mengganggu teman berbeda agama yang sedang beribadah. 3, tidak melakukan tindak diskriminasi terhadap sesama, baik yang berbeda ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Dan yang terakhir, ikut mengapresiasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Next. Oke. Jadi di sini ada ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di ayat ini Tuhan menekankan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan pada akhir zaman yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi orang yang taat menjalankan firman Tuhan dan dekat pada Tuhanlah yang ia kasihi. Menjaga kerukunan dengan menghormati, menghargai, dan membawa damai bagi orang lain adalah salah satu dari firman Tuhan tadi. Next. Kita dapat ayat lagi, yaitu adalah Matius 7 ayat 17 sampai 20. Jika kita sudah setia mengikuti dan taat akan Tuhan, kita pasti akan memiliki buah yang manis. Buah yang dimaksud di sini adalah perilaku dan sikap hati kita. Menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat multikultural adalah bentuk upaya kita menjaga kerukunan. Dengan melakukan itu semua, terbukti bahwa kita telah menghasilkan buah yang manis, selfless, love, passion. Dan ayat yang terakhir yaitu Matius 5 ayat 43 sampai 45 itu ingin berpesan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan multikultural ini sangat mungkin bagi kita menghadapi kebencian dan cemoohan yang dilontarkan oleh orang lain kepada kita hanya karena perbedaan yang kita miliki dengan orang tersebut. Akan tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap saling mengasihi orang-orang yang menghina dan mencemooh kita, bahkan mendoakan orang tersebut, karena dengan itulah kita menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Bapa kita. Next. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, materi kelompok kami mengenai kehidupan multikultur itu adalah, intinya multikultur itu adalah keberagaman budaya. Nah, Tuhan pertama kali memberikan multikultur kepada manusia itu saat kejadian di Menara Babel, di mana saat itu orang pada masa itu sombong gitu, ingin membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Nah, karena Tuhan ingin menggagalkan rencana manusia yang sombong itu, akhirnya yang awalnya orang-orang yang berkumpul membuat menara itu satu bahasa, satu pemikiran, itu diubah bahasanya, jadi beda-beda semua. Jadi mereka nggak tahu nih, satu sama lain ngomong apa. Jadi ya rencananya gagal, tidak jadi buat menaranya gitu ya. Nah, meskipun Tuhan pertama kali menciptakan kehidupan multikultur di manusia karena ingin menggagalkan rencana manusia yang sombong itu, sebenarnya Tuhan tuh ada maksud baik, ada rencana baik di balik itu, yaitu Tuhan ingin menjadikan manusia lebih berkembang, dan Tuhan ingin hidup manusia itu menjadi lebih indah. Jadi maksud Tuhan itu sebenarnya baik gitu. Tapi meskipun maksud Tuhan baik, seringkali kita manusia itu punya respon yang salah. Kita tuh ada dua pilihan respon ya, respon yang benar atau respon yang salah. Tapi seringkali kita juga punya respon yang salah, dan respon salah kita itu bisa nimbulin dampak negatif. Dampak negatifnya seperti perpecahan, konflik, di mana Tuhan nggak menghendaki itu. Karena tadi udah dijelaskan juga ya di PPT sebelum ini, sebelum kesimpulan, bahwa Tuhan itu menghendaki kita hidup secara harmonis satu dengan lain, sudah dijelaskan oleh Leo tadi ya. Nah, karena itu respon kita itu harus baik dan benar, yaitu kita menjaga kerukunan satu sama lain. Dan untuk menjaga kerukunan, kita harus menghormati, menerima, mengasihi, menghargai orang yang bahkan kebudayaannya berbeda. Seperti itu kesimpulan dari materi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, ini tidak ada pertanyaan, ditutup langsung aja ya Pak. Ya, oke.
Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi penjabaran kami mengenai kehidupan multikultur ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kembali. Oke, berikan aplaus dulu secara virtual kepada kelompok 2. Sangat baik mempresentasikan materinya ya. Ya, sekali lagi mungkin bagi yang di luar kelompok mau bertanya, atau mungkin ada yang bingung dari materinya, silakan. Oke, kalau tidak ada, ada yang mau disampaikan, Bu Milka? Ya, terima kasih Pak Ucok. Sinyalnya sih memang Ibu tadi putus-putus ya, tapi Iya, Bu. sekilas gitu ya, kita mengikuti lah ya, sekalipun terputus-putus masih bisa mengikuti gitu. Luar biasa ya, sangat bagus juga paparan dari kelompok 2 gitu ya, atau kelompok yang membahas tentang materi multikulturalisme. Jadi pembahasannya lengkap ya. Nanti Pak Ucok tinggal ya menambahkan aja, melengkapin pembahasan-pembahasan mana yang kurang. Nah, mungkin nanti Jevanya bisa di-share ya ke teman-teman materi yang kalian bahas itu. Demikian juga yang dari kelompok 1 ya, itu tentang materi HAM, itu juga dibagi ke kelompok 2 atau kelompok multikultur. Penilaian itu kan materinya tentang HAM ya, Pak Ucok ya, tentang HAM. Ya. Jadi soalnya nanti kita dari tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Ya. Satu mungkin ya pertanyaan buat kelompok 2 tentang multikultur. Kita tahu bahwa kita di Indonesia ini kan tinggal beradaptasi, bersosialisasi gitu ya. Banyak perbedaan baik dari suku, bahasa, adat dan juga perbedaan-perbedaan lain. Menurut kelompok 2, cara kita menyikapi kalau misalnya dari perbedaan itu agak sulit gitu ya, agak sulit kita menyesuaikan diri. Jadi langkah apa yang kita harus lakukan khususnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam menyikapi setiap perbedaan dari kultur yang ada di sekitar kita. Ya, silakan kelompok 2. Boleh saya coba jawab, Bu? Ya, silakan. Ya, Bu. Jadi kalau menurut saya, perbedaan itu kan kayak gak mungkin bisa dihindari gitu ya. Bahkan kita sesama anak-anak Tuhan yang Kristen tuh juga pasti ada perbedaan pola pikir, perbedaan karakter gitu ya. Dan pasti perbedaan tuh bikin ada lagi gesekan konflik gitu karena perbedaan gitu. Jadi kalau apalagi di kehidupan kita di Indonesia yang multikultur banyak budaya gini, itu penting banget sih kayak ketika kita lagi marah gitu, karena kan ketika ada perbedaan dan konflik itu pemicunya ada dalam diri kita kan, kayak kita merasa marah, kayak mungkin kita merasa disisihkan karena kayak kita mungkin minoritas atau gimana gitu kan. Menurut saya cara kita tuh untuk tetap mengasihi. Tugas kita sebagai anak Tuhan tuh mengasihi sih Bu, tugas kita. Jadi mereka mau gimana sama kita tetap harus ngasih mereka kayak ajaran Tuhan Yesus gitu ya, menjaga kerukunan, tetap harus hormati mereka, tetap harus menghargai mereka. Ya karena itu ajaran Tuhan Yesus ya sih Bu, itu menurut saya. Jadi kita harus tetap ngasihin mereka apapun yang kita hadapi gitu, mau mereka mencemooh kita atau gimana. Mungkin teman-teman saya, sekelompok saya ada yang mau tambahin?
Ayo yang lain yang untuk memberikan pendapat. Masih ada yang mau memberikan pendapatnya dari kelompok 2? Kalau dari saya sih cukup, Bu. Tadi yang udah disampaikan Jevanya udah pas, Bu. Gimana, Nak? Kurang kedengeran? Kalau dari saya sih sudah cukup, Bu. Tadi yang udah disampaikan sama Jevanya udah pas, Bu. Oh, sudah cukup, ya. Berarti nggak ada pendapat lagi nih dari kelompok 2? Ada lagi atau sudah cukup? Ya, kalau Ibu lihat poin dari yang disampaikan Jevanya yaitu tentang kasih ya, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi disempurnakannya dengan kasih. Nah, kaitannya bagaimana dari HAM ke multikultur gitu kan ya, bahwa di semua perintah Tuhan, kalau dari 10 perintah Allah ya, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita peduli, bagaimana kita bisa menerima gitu kan ya, dan semuanya gitu ya sudah tercantum di perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya dengan betul yang sudah disampaikan oleh bahwa itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa meneladani kasih Kristus gitu ya. Tuhan hadir memberikan kita kasih, mengampuni. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan tengah banyak perbedaan, tetapi kita saling menerima, saling menghargai, bahkan selalu menerapkan kasih itu di dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita semuanya, bahwa kita harus bisa untuk mengasihi, melayani, dan juga lebih kepada tingkatan mungkin kita bisa berkorban gitu ya, berkorban bagi sesama kita gitu. Ya, bagus sekali ya Ibu, senang dari kelompok 1 dan 2 materinya semuanya bisa nyambung dan klop ya, seperti itu ya. Puji Tuhan, kalian sudah bisa mempersiapkan dengan baik dan sangat kreatif gitu ya. Dari PPT yang kalian sajikan itu sudah sangat baik ya. Itu sebagai modal untuk kalian nanti di perguruan tinggi gitu ya. Dalam perkuliahan kan pastinya banyak presentasi ya. Nah, kalian sudah bisa gitu untuk bisa mengikuti setiap materi-materi presentasi itu dengan baik. Ya. Silakan Pak Ucok, mungkin ada yang disampaikan pertemuan berikutnya. Ya, minggu depan kita akan mulai materi dan saya akan menambahkan ataupun juga mereview poin-poin penting mengenai HAM, berarti ya HAM yang pertama, dan nanti selanjutnya multikultural juga. Jadi Bapak harap kita sama-sama aktif nanti dan juga berdiskusi, bertanya, dan kalau bisa semuanya aktif lah begitu ya, dari mungkin memberikan pertanyaan atau tanggapan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Kalau dalam
materi hari ini memang cukup baik lah ya, materinya juga dan PPT-nya sangat bagus dan terstruktur dengan baik. Hari-hari ini memang sangat penting kita pelajari mengenai multikultural karena banyaknya perbedaan, apalagi di dunia media sosial sekarang ya, di mana-mana kita melihat setiap postingan-postingan ya pasti ada kaitannya dengan multikultural, tidak secara terpampang besar judulnya multikultural, tapi dari jenis-jenis konten kita pasti tahu oh ini memberikan pesan apa gitu ya. Apakah ini memberikan pesan perpecahan atau persatuan? Nah dari situ pasti anak-anak semua udah mengerti lah, udah tahu yang negatif mana, yang positif mana, sehingga bisa memberikan respon atau komentar di media sosial dengan baik, bukan justru memecahkan gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak netizen justru memperbesar-besarkan masalah, suka memberikan tanggapan yang wah memecah belah lah gitu. Nah ini justru tujuannya kita belajar ini. Nanti juga Bapak sampaikan tujuannya kita belajar ini ya pasti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita sekarang ini lebih banyak di mana? Di media sosial. Nah nantilah kita akan banyak berbicara mengenai respon kita seperti apa, sikap kita, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari materi ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Mungkin boleh kita tutup kali ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi. Ya, Saya boleh izin tanya nggak, Pak? Oh iya, silakan Feby Sagala. Kalau telat banget. Mau nanya, tadi kan dibilang evaluasi kan. Nah, kalau evaluasi berarti kita tahu dong berarti ada yang kurang. Nah, aku mau nanya, gimana sih caranya kita tahu ini hal-hal yang nggak boleh dikasih tahu dan mana hal-hal yang boleh kita lakukan gitu. Dan ada nggak sih di Alkitab ngejelasin santai. Coba ulangi dari awal, relax. Pelan-pelan, Pep. Iya. Bapak juga belum tahu maksudnya gimana. Coba. Oke. Gini ya. Feby putus-putus kedengeran. Apa yang lain kedengeran kah? Kedengaran, Bu. Mungkin jaringan Bu. Ibu lemah di situ. Iya, Bu. Mungkin kameranya dimatiin, Bu. Siapa tahu jadi lebih bagus suaranya. Iya. Coba Feby. Oke. Maaf ya, Bu. Ada kendala tadi. Jadi kan kayak kita tadi tahu evaluasikan gimana sih caranya kita tahu budaya-budaya luar tuh ini tuh berdampak hal negatif atau positif gitu kan. Seperti yang kita tahu, kita kan anak remaja ya, kita labil, kita masih nggak tahu nih ini tuh benar atau enggak sih. Contohnya deh tentang baju-baju mini sekarang yang banyak banget masuk di Indonesia kan, banyak banget masih banyak banget pendapat-pendapat yang katanya tapi kan terserah orang pakai baju apa ya suka-suka dia. Tapi kan ada juga yang bilang tapi kan ini kan negara budaya Indonesia yang gini-gini bla 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 bla. Nah, mana sih caranya supaya kita tuh tahu gitu. Ini tuh hal yang nggak dibolehin dan itu tuh ada base di Alkitabnya gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, yang dari kelompok Gimana, yang Pak? sesuai materinya tadi bisa memulai menjawab. Iya, berarti saya coba bantu jawab ya, Pak. Kalau misalnya ada salah, Bu Milka, Pak Ucok tolong diperbaiki, dikoreksi. Ya, jadi kalau menurut saya semuanya dasar kita tahu boleh nggak sih ngelakuin segala hal itu tuh dari Alkitab tuh. Jadi semuanya tuh dari Alkitab. Makanya kita harus baca Alkitab gitu sebagai orang Kristen gitu. Nah, tentang tadi yang rok mini gitu ya, baju seksi gitu ya. Kalau misalnya menurut kalau yang lain juga boleh. Oh ya deh pakai contoh itu ya berarti ya. Nggak kepikiran contoh lain. Ya kalau misalnya pakai contoh yang itu, kalau diukur dari kebudayaan Indonesia tentu itu kayak nggak masuk ya, masih nggak boleh
lakukan gitu karena emang nggak sesuai dengan kebudayaan yang ada di timur ini gitu, di Indonesia khususnya. Tapi kalau misalnya diukur dalam Alkitab, dibandingkan secara Alkitab gitu, sebenarnya sampai sekarang saya pun masih bertanya-tanya gitu. Ada nggak sih kayak bukti tertulisnya gitu, nggak boleh pakai baju ini tuh, setahu saya sih nggak ada yang kayak langsung gamblang bilang itu, nggak ada. Tapi saya sih nggak ngelakuin pakai baju seksi-seksi itu, kayak ada hati nurani gitu sih, seakan-akan dibisikin sama Roh Kudus, jangan Jeff gitu. Itu sih jawaban dari saya. Tapi semuanya based on Alkitab sih, semua yang kayak boleh nggak ngelakuin ini atau itu, semuanya based on Alkitab, harus dibaca di Alkitab. Itu dari saya. Apakah teman-teman kelompok saya ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan karena sesuai dengan poin yang tadi saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya juga sama seperti Jevanya, saya kurang tahu atau kurang paham yang based on Alkitab. Tapi saya ini realisasikan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama, itu sama aja pertanyaannya dengan bagaimana kita menyeleksi budaya tadi itu baik atau buruk, ya kan? Seperti itu. Yang pertama adalah itu kita teliti. Itu udah pasti hal yang paling ini banget sih. Kita sebagai penerus bangsa itu kita harus teliti. Kita harus memilah-milah. Maksudnya seperti itu. Ini kira-kira ketika kita realisasikan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu berdampaknya itu apa gitu. Nah, yang kedua itu kita itu memiliki pemahaman yang luas. Nah, itu juga sama kayak yang tadi di ayat sebelumnya, kita harus open, kita harus terbuka. Kira-kira ini tuh sesuai nggak sih? Sesuai nggak sih kalau kita dipakai di Indonesia? Kayak gitu. Kayak misalnya nih, ya contoh ya pakaian yang tebal gitu kan. Di luar negeri emang tren. Cuman kalau sampai di Indonesia, ya buat apa? Karena emang nggak sesuai dengan Indonesianya tadi itu. Jadi kebudayaan dari luar atau yang baik atau buruk itu kita sendiri yang menentukannya. Pertama teliti, kemudian merealisasikannya, kemudian baru kita tahu itu baik atau buruk. Nah, itu saya sih yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Uco bisa menambahkan atau Bu Milka atau teman-teman saya juga yang lainnya. Terima Oke. kasih Simon, makasih Jevanya. Teman kelompok yang lainnya nggak ada? Tidak ada lagi? Iya. Mungkin Bapak coba jawab ya. Kalau dalam hal budaya memang kita tidak bisa, yang pertama, tidak bisa langsung membenarkan budaya kita dengan orang lain. Mungkin di Indonesia tidak diperbolehkan memakai dari segi pakaian yang bisa dibilang tidak sopan begitu ya, tapi di budaya luar mereka melakukannya. Yang pertama, kalau kita mau melihat apakah itu bisa kita gunakan gitu, pertanyaannya ya, apakah kita bisa melihat itu baik atau benar. Yang pertama mungkin Bapak bisa tanyakan kepada kita, apa tujuannya kita mau menggunakan budaya itu? Sebagai iman Kristen, orang Kristen, apakah kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Kalau kita lihat dari dasar ayatnya, mungkin dalam dalam Kolose 3:23 ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gampang aja untuk mengevaluasinya. Saya mau ngambil budaya ini untuk apa? Apakah untuk menyenangkan diri saya? Apakah untuk memancing orang untuk melihat saya, menarik perhatian, atau untuk Tuhan? Nah, jadi bukan karena oh ini tidak bisa, oh ini bisa gitu kan. Tapi kembali kepada kita sebagai anak Tuhan, dasarnya Alkitab, kita melakukannya untuk siapa? Untuk diri kita, orang lain, ya kan? Atau seperti apa? Tapi ada juga loh gereja-gereja yang justru Bapak pernah dengar pendetanya bilang artinya nggak ada batasan gitu kan. Ada memang gereja yang tata tertibnya mengatakan diharapkan supaya pakaiannya sopan, rapi begitu. Tapi ada juga gereja yang tidak terlalu memaksakan seperti itu. Ya bebas gitu kan. Kalau mungkin orangnya menggunakan pakaian tidak sopan, ya terserah dia. Kalau orangnya mungkin yang melihat gitu terpancing, ya itu salah orangnya, kenapa pikirannya kotor gitu. Jadi tergantung persepsi masing-masing.
Nah, tapi kembali lagi, ya kita sebagai orang Indonesia ataupun juga kita sebagai orang Kristen, ya kan, kita mau pakai budaya itu untuk apa dulu? Nah, kalau mau untuk supaya aku tertarik, supaya aku beda sama yang lain, aku menggunakan pakaian inilah. Nah, untuk apa seperti itu kan? Nah, kita kan mau ibadah nih, atau kita juga mau sekolah nih. Ya kita menggunakan pakaian yang wajar-wajar aja sih. Ya, mungkin apa kira itu jawaban dari Bapak ya? Atau gimana? Masih ada yang kurang? Bu Milka Sudah, mungkin Pak. bisa menambahkan? Makasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Tadi sudah menyimak ya yang sudah disampaikan dari Simon, kemudian dari Jevanya, dan Pak Ucok ya. Jadi kembali lagi bahwa ya kita berlaku gitu ya dalam hal tentang cara berpakaian, cara berperilaku, cara bertindak gitu ya. Sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dan kalau di negara kita ada norma-norma gitu kan, aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Jadi seperti yang tadi Simon sampaikan, kita harus lebih bijak ya, bijaksana di dalam apapun itu, baik di dalam tata cara kita dalam hal berpakaian, berperilaku, bersosialisasi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi perlu kebijaksanaan di sini gitu ya. Kita kan memang nggak bisa menutup diri dari perkembangan zaman ya, apalagi tentang cara-cara berpakaian dan lain sebagainya. Cuman kita sebagai anak-anak Tuhan harus memilah mana yang baik, mana yang bisa menjadi berkat, karena tubuh kita adalah bait Allah yang harus bisa menjadi berkat ya. Jadi bukan menjadi batu sandungan gitu, seperti itu ya. Karena kita nggak bisa menutup dengan perkembangan zaman yang dari luar gitu. Pastinya kan, apalagi sekarang sudah pasar bebas ya, barang-barang dari luar negeri dijual di sini, dari sini ke sana dan lain sebagainya. Pun demikian gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah tentang kebijaksanaan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat dan bijaksana di dalam menjalankan kehidupan gitu ya. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi contoh teladan dan bisa mengikuti sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku khususnya di bangsa kita. Gitu. Itu aja ya, Feby ya. Iya, Bu. Makasih, Bu, Ya. untuk tambahannya. Ya, sama Feby. Ya, senang dengan pertanyaan seperti ini ya, bahwa terdorong gitu ya untuk bertanya. Itu pertanyaan yang baik. Ya, daripada kita selalu dalam hati bertanya-tanya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah suatu poin penilaian juga ya, bahwa bisa memberikan pertanyaan yang kita bisa membahasnya secara bersama-sama. Ya, terima kasih Feby untuk pertanyaan yang sangat-sangat bagus gitu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Pak Ucok dilanjut mungkin. Oke. Masih adakah yang mau bertanya? Ada lagi yang mungkin bertanya-tanya dalam hatinya? Yang masih bingung, silakan. Contohnya juga dalam di Indonesia ya, kita tahu kemarin ada berita di mana dari segi pakaian aja Indonesia memang benar-benar ada norma-norma yang seperti dibilang Ibu Milka tadi gitu kan. Coba kalian tahu siapa yang kemarin baru ditangkap? Dinar Kendi ya. Iya. Coba di luar negeri itu pasti nggak ditangkap karena memang mereka budayanya seperti itu kan. Artinya nggak ada larang-larangan gitu. Tapi karena Indonesia jangan coba-coba seperti itu ya. Apalagi ini anak didik kelas 12 ya, jangan coba-coba seperti itu ya. Karena memang kita tinggal di negara yang punya normanya gitu. Ya itu hanya tambahan aja. Oke, ada yang lain?
Ya, jika tidak ada, mungkin boleh kita close ya, Bu ya. Atau ada tambahan mungkin. Sudah cukup, Pak Ucok? Ya, kita foto dulu ya. Dan nanti selesai foto kita doa. Karena minggu lalu kita nggak ada doa ya. Ini semua pada diam-diam. Nanti tolong ingatkan, selesai foto kita doa penutup ya. Coba yang ini yang masih tutup kamera, buka kameranya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Haleluya. Oke. Yonatan, Roni. Tadi Kendrick izin ke toilet. Mungkin dia nggak. Udah kok, Bu. Oh, sudah ya? ya. Terima kasih. Oke, jika udah semua kita foto dulu. 1, 2, 3. Bentar. Ini ada chat ya. Tunggu bentar. Iya, silakan Roni. Kalau bisa kasih reaction ya, terserah reactionnya apa. 1, 2, 3. Oke. Kita doa penutup. Yang berdoa silakan kepada Nathan. Silakan. Nathan S. ada? Oh, saya, Pak. Ya. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri